Kasus ini aja yang mutilasi dulu, siapa itu namanya? Rian ya? Rian apa siapa sih dulu kan ada kasus mutilasi ya. Dilihat masa kecilnya gimana. Pasti ada kaitannya. Dan saya juga agak lupa ya itu kasusnya, tapi setahu saya dia juga memang tidak ada figur ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jahroni Channel. Kali ini saya mengundang seorang psikolog, Dr. Diana Muntiah, MPSI. Beliau adalah dosen di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Banyak melakukan riset tentang apa, Bu? Tentang perilaku anak. Perilaku anak ya? Ya, perilaku anak. Apa itu sih perilaku anak? Kenapa perilaku anak? Ya, kalau kita lihat di sekolah ataupun di rumah, orang tua maupun guru itu mengalami kesulitan di dalam memenuhi, di dalam mengatur perilaku anak. Ya, misalnya kalau di sekolah, guru ketika offline ya, itu guru mengajar, terus ada anak yang jalan-jalan, ada anak yang tepuk-tepuk. Ini ya tepuk-tepuk meja, ada anak yang ganggu temennya, begitupun di rumah. Di rumah itu anak susah diatur dan sebagainya. Kemudian saya terpikir bagaimana ada nggak sebuah sistem yang mengatur tentang perilaku anak. Nah ini menjadi ide saya untuk melakukan riset tentang perubahan perilaku anak atau dalam bahasa psikologi modifikasi perilaku anak. Modifikasi perilaku anak, apa itu coba? Modifikasi perilaku adalah sebuah sistem ya yang terukur, yang dilakukan secara sistematis sehingga anak-anak itu bisa merubah perilakunya sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa teknik ya, jadi modifikasi perilaku ini adalah turunan dari teori belajar behavior. Teori belajar behavior. Nah, turunan dari teori belajar behavior ini yang disebut dengan modifikasi perilaku. Bagaimana ada sebuah cara yang lebih sistematis. Kalau kita lihat guru misalnya, anak nakal, kamu jangan nakal, kamu duduk, udah. Besoknya lagi begitu lagi dan seterusnya. Ini kan nggak tersistematikan dengan baik. Nah, dengan modifikasi perilaku, dengan beberapa teknik, misalnya dengan adanya reinforcement, kemudian ada prompt, ya, ada shaping, ada relaksasi dan sebagainya, itu membuat guru lebih mampu ya merubah perilaku sesuai dengan keinginan mereka. Dan begitupun saya pikir juga bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Di rumah ya. Di rumah. Ya. Jadi perilaku anak yang tadinya nggak disiplin, ya, dengan pendekatan tertentu, ya, dengan apa misalnya? Ya. Jadi perilaku itu ada dua, ada yang berlebihan, ya, misalnya tadi lari-lari. Mukulin orang, mukulin temennya. Tapi ada juga yang berkurang, ada yang berlebih, ada yang kurang. Misalnya orang perilaku anak yang kurang itu misalnya pendiam, kurang inisiatif, kurang percaya diri, itu kan harus ditingkatkan potensinya. Anak yang pendiam harus diajak untuk terlibat aktif. Sementara anak yang berlebihan tadi, agresif, harus dikurangi. Ya, jadi harus betul-betul kita melihat potensi anak ini ada di mana. Jadi guru ataupun orang tua perlu tahu di mana kesenangan anak dan di mana anak-anak ini ketidakmauan. Artinya di sini anak-anak ini perlu dilihat ketidaksenangannya di mana. Misalnya memberikan reinforcement negatif. Salah satunya ada reinforcement negatif. Ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas, ya kan, kemudian mestinya dia keluar main, ya mestinya dia keluar main kan, orang udah bunyi bel keluar main. Tapi karena dia tidak mengerjakan tugas, maka dikurangi keinginannya untuk keluar main, harus mengerjakan tugas dulu, harus selesai, ya kan, begitu. Jadi tidak dihukum, tetapi dikurangi kesenangannya tadi untuk keluar main dengan dia mengerjakan tugas terlebih dahulu yang harus menjadi tanggung jawabnya. Nah, sebaliknya kalau anak yang misalnya berlari-larian tadi ya, berlari-larian, kemudian
Nah ini mesti dibuat bahwa si anak ini harus duduk. Tentu nggak serta-merta dia bisa duduk ya, dia harus bertahap yang disebut dengan shaping. Jadi membentuk perilaku agar anak ini bisa diam. Kira-kira seperti itu. Gimana cara membuat dia diam itu? Ya, gimana caranya supaya dia diam? Tentu adalah kalau shaping misalnya di sini juga ada anak yang misalnya masuk ke ruangan, ke ruang kelas dengan tidak mengetuk pintu. Jadi anak ini, ayo kamu keluar lagi, kamu ketok pintu, ya ada ketok pintu, ucapkan salam, buka pintu, masuk, itu kan ada beberapa perilaku ya. Ucapkan salam, ketok pintu, 2, 3 masuk, ke 4 dia mencium tangan gurunya, kelima dia duduk dan naruh tas, kemudian dia siap untuk belajar, misalnya begitu ya. Begitupun dengan anak yang tadi lari-larian ya, anak diajak untuk untuk misalnya apa yang kamu inginkan gitu ya, apa yang tujuan belajar itu misalnya apa. Ini juga berproses, jadi misalnya perlu ada kesepakatan bersama dulu. Jadi ini banyak sekali variasinya. Jadi nggak mesti dia harus duduk. Nah itu harus prosesnya beda lagi, tekniknya nanti bermacam-macam. Misalnya ada kesepakatan bersama dari anak-anak dulu ya, bottom up, bukan dari guru. Kalau misalnya dari guru, anak-anak kamu harus diam. Kalau tidak diam, kamu harus begini-begini. Tapi tidak. Ayo anak-anak kita diskusikan. Ya, apabila misalnya ibu sedang mengajar, kemudian ada anak yang berlari-larian, kira-kira mengganggu nggak? Ya, Bu Guru mengganggu gitu dari mereka. Jadi ide-idenya dari mereka sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab guru. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dibuat aturan, regulasi di depan kelas ditulis, kalau perlu ditulis. Nah, ketika sudah tulis, kemudian mereka melanggar, nah kemudian ada konsekuensinya. Ketika mereka tidak melanggar, artinya mengerjakan tugas sesuai yang mereka diharapkan, maka misalnya dia diberikan ada yang disebut dengan prom. Ya, jadi dikasih semua anak ditulis nama-namanya di papan tulis, bukan di papan tulis, maksud saya di karton. Kemudian yang mengerjakan tugas diberi tanda bintang. Nah, ketika udah bintangnya 10, ya. Misalnya bintangnya ada 5 dulu lah, kemudian dikasih reward yaitu pensil. Itu anak-anak suka sekali. Kalau besoknya dia tidak mengerjakan tugas, oh dia dicopot bintangnya, kayak gitu. Jadi lebih sistematis ketimbang yang tadi yang secara manual ya, tradisional. Saya mengatakan tradisional, mereka tidak terukur gitu kan. Jadi di dalam perilaku kan ada intensitas, ada frekuensi, ada durasi. Frekuensi itu kan seberapa sering anak itu mukul-mukul meja, seberapa sering anak tidak mengerjakan tugas. Durasi lamanya, berapa lama dia mukul-mukul meja, di berapa lama mereka keliling-keliling kelas, ya kan? Kemudian durasi tadi sudah, frekuensi, intensitas, seberapa keras pukulannya itu, gitu. Itu bisa dilihat gitu kan, bisa diperhatikan, diobservasi oleh guru. Saya rasa itu belum pernah terpikirkan ya menurut saya ya. Dan memang saya berencana untuk membuat buku itu tapi belum sempat. Jadi disertasi saya 400 halaman. Nah, ini karena pendekatannya kuantitatif dan kualitatif. Gitu. Jadi saya juga menyebarkan kuesioner di 7 kecamatan, memang di Kota Tangerang Selatan. Memang dari teori tadi ya yang saya bilang modifikasi perilaku, ada teknik, temuan saya adalah ada temuan saya yaitu yang disebut dengan kesepakatan. Kesepakatan bersama, saya sebenarnya menyebutnya kontrak belajar, tapi dosen saya, promotor saya tidak setuju dengan statement itu. Kontrak kok kayak kontrak kerja gitu ya. Jadi kesepakatan, jadi kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Ya, kemudian ada prom tadi, ada teknik modeling. Modeling itu berarti keteladanan, contoh ya. Contoh ini bukan mesti secara langsung tapi bisa secara visual, dengan film, dengan apa, terus didiskusikan bersama-sama. Ini yang saya sudah lakukan seperti itu. Sudah dipraktekkan Bu apa hasil? Sudah. Kan penelitian saya kan kuanti dan kuali juga di dalamnya ada eksperimen ya. Eksperimen. Okay. Di 2 sekolah, di sekolah Madrasah Ibtidaiyah 1, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ciputat, dan Sekolah Dasar Islam Ruhama
Ruhama itu udah saya praktekkan dan dua-duanya meningkat. Ya, kemampuan di sini DV-nya adalah keterampilan sosial. Kemampuan keterampilan sosial di mana anak lebih proaktif, berinisiatif, tanggung jawab dan sebagainya. Ada 5 dimensi. Seperti Jadi kita bisa menganalisa perilaku anak. Ada istilahnya ada anak dalam tanda kutip nakal gitu kan, ada anak pendiam gitu kan. Kita sering menganggap anak itu nakal ya. Pengalaman kemarin waktu di Ruhama juga ada anak yang saya sangat surprise juga, dari gurunya surprise, dari orang tuanya juga surprise. Jadi anak ini di sekolah itu sebelum diberikan intervensi ini sangat dominan, menguasai. Jadi apa-apa dia kan tentu dia nggak, teman-temannya tentu nggak suka kan, tentu tidak disukai. Suatu saat salah satu instrumen di dalam modifikasi perilaku itulah memberikan hadiah. Suatu saat gurunya memberikan stiker yaitu ratu ya, apa sih istilahnya tuh, gambar ratu ya. Kemudian gurunya bertanya, ini gambar apa? Ini gambar ratu gitu ya, gambar tempel ya, gambar tempel yang besar. Memang kami belikan. Saya sebagai peneliti membelikan semua instrumen itu ya, dari stiker, kemudian alat-alat pensil, bolpen, krayon dan sebagainya saya berikan. Nah kemudian menurut kamu gambar ini gimana? Ini permaisuri ini cantik, dia bilang gitu. Terus gurunya memuji, kamu juga cantik, dia bilang gitu kan. Oh iya Bu Guru. Kemudian menurut kamu, kata gurunya, menurut kamu bagaimana caranya agar permaisuri ini atau ratu ini disukai oleh rakyatnya? Kemudian dia berpikir, ini anak kelas 3 SD. Memang kelas 1, 2, 3 eksperimen saya. Kemudian si anak menjawab, supaya ratu ini, permaisuri ini disukai rakyatnya, tentu dia harus cinta pada rakyatnya, sayang, kemudian baik hati. Kamu juga bisa gitu. Jadi ada statement begitu. Gitu ya? Oke, kemudian bisa nggak kamu lakukan? Bisa. Kemudian stiker itu dia tempel di kamar tidurnya, di pintu kamar tidurnya. Jadi setiap hari dia melihat gambar princess tersebut, stiker princess tersebut. Kemudian dia membayangkan, aku ingin menjadi princess yang disukai rakyatnya. Berarti aku harus begini. Setiap malam dia imajinasikan dirinya dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berubah. Jadi berubah. Ada perubahan? Ada perubahan. Jadi anak ini tidak dominan lagi, dia baik hati. Jadi bisa dirubah sebenarnya. Dengan cara-cara tertentu, dengan pujian, dengan imajinasi gitu kan. Menjadi kemudian ada dialog antara, jadi dimensi manusia itu kan ada aspek kognisi, bagaimana manusia itu berpikir meskipun anak kecil bisa berpikir. Nah, anak kecil mengolah informasi, memorizing, dia memorizing itu mengingat ya. Nah, kalau misalnya sebaliknya dia ada trauma-trauma, ini lebih bahaya. Anak kecil ketika ada trauma kekerasan, ya kan? Nah, ini juga menimbulkan efek jangka panjang. Nah, ini yang harus dihindari. Tapi sebaliknya ketika imajinasinya ini baik, maka dia akan berubah menjadi baik. Seperti itu. Jadi ada perubahan yang signifikan, dari orang tuanya juga kagum dan kemudian ini kok tiba-tiba anak saya seperti ini, berubah banget, drastis. Begitupun kasus yang penelitian di Min1 juga sama, diberikan video tentang bagaimana seorang orang tua yang begitu sangat menyayangi anaknya, mengantar setiap anak, mengantarkan anaknya setiap hari. Anak ini tadinya suka berbohong dan sebagainya. Terus melihat video itu didiskusikan, akhirnya berubah. Jadi bisa, perubahan perilaku itu bisa dilakukan, tetapi bagaimana dengan cara yang sistematis. Nah, itu yang menjadi masalah. Itu yang disebut dengan modulasi, modifikasi perilaku. Jadi mengajari anak dengan teknik-teknik tertentu, teknik-teknik tertentu, betul, dengan cara yang lebih sistematis ketimbang yang tradisional, yang biasa ya teguran, biasa itu kan teguran biasa, kemudian kalau kita tahu bahwa ada sebenarnya penghargaan itu bukan hanya lisan. Ada penghargaan apresiasi itu selain dengan lisan ya, tentu dengan penghargaan secara sosial, dengan senyuman, dengan pelukan, itu adalah penghargaan pada anak. Ketika dia misalnya, "Ma,
Pak, aku dapat nilai 7 gitu kan. Oh iya, bagus nak, dipeluk gitu kan. Tapi kalau cuman 7, ngapain? Mama sibuk. Nah, itu kan jadi malah anak menjadi down. Ketika, nah ini yang jadi salah kaprahnya. Ketika anak itu kemudian tidak mau lagi melaporkan hasil prestasi belajarnya, justru dia main ke lapangan sampai sore, hampir malam, maghrib misalnya gitu, baru orang tuanya mencari. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, baru dia memperhatikan. Ini kan hal yang salah. Ketika anak itu melakukan kesalahan, melakukan hal yang tidak diinginkan, kenapa diperhatikan? Tetapi ketika dia memberikan nilainya, melaporkan hasil prestasi belajarnya, justru dicuekin. Ibaratnya kayak gitu, justru diacukan, tidak diapresiasi. Ini seringkali menjadi salah kaprah orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Seharusnya diapresiasi dulu. Oh bagus anak mama, nanti ditingkatkan lagi ya. Kan begitu, apa salahnya? Apa salahnya? Tapi kebanyakan anak, cuman segitu. Kenapa kamu nggak nilainya 10 seperti kakak kamu? Apalagi dibanding-bandingkan dengan kakaknya, dengan siapa. Nah sakitnya tuh di sini gitu ya. Jadi banyak sekali saya juga banyak temen ya yang ngeluh gitu. Aku tuh dulu waktu kecil Bu Diana, aku tuh suka dibanding-bandingin sama saudara. Padahal kan nggak sama tiap orang tuh. Betul, jadi ini kesalahan umum yang dilakukan orang tua. Membanding-bandingkan, ya, kemudian tidak mengapresiasi, pelit dengan penghargaan. Padahal manusia itu tadi saya bilang ada kognitif, ada afeksi, perasaan, emosi-emosi yang muncul, yaitu emosi positif atau emosi negatif yang diberikan oleh orang tua, lingkungan sekitar, dan juga tindakannya, psikomotoriknya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh orang tua maupun guru. Jadi ketika anak itu misalnya dicekoki, misalnya makan ya, ada juga kasus misalnya mahasiswa saya takut sama jeruk, fobia sama jeruk. Bayangkan, fobia sama jeruk. Ketika digali dengan hipnosis gitu ya. Nah ini ternyata di masa lalunya pada waktu kecil dia dijejali dengan minum jeruk, dipaksa gitu ya. Itu membuat suasana batinnya tidak nyaman dan itu menjadi jeruk itu diasosiasikan dengan tindakan kasar. Dia nggak suka dengan jeruk, padahal jeruk itu kan enak ya. Terus akhirnya gimana? Ya harus dihipnosis terus. Dihipnosis? Hipnosis itu gimana? Hipnosis itu dia digali terus dan kemudian ada teknik terus yang lain. Namanya? Dengan teknik Erik Erikson. Digali pelan-pelan gitu kan? Kemudian ya, akhirnya bisa juga fobia itu kan ada beberapa teknik juga, beda lagi nanti. Saya juga mempelajari itu ya, meskipun banyak orang yang mazhab yang lain, ini kan mazhab juga, salah satu mazhab, banyak orang juga yang tidak setuju, itu boleh-boleh aja gitu kan, tidak setuju karena, tapi kan ini juga ada dasar teorinya ya. Terus kemudian yang penting bagi saya pribadi misalnya itu bisa mengubah perilaku dia ya, seperti tadi ini kan juga modifikasi perilaku ya dengan teknik yang tadi saya sampaikan, teknik imajinasi dan sebagainya. Semuanya bisa dijelaskan lewat itu tadi ya, lewat misalnya ada orang nggak doyan ikan gitu, bisa itu ditelusuri gitu? Bisa dong, kan dia ada dialog, ada wawancara ya, tapi mendalam. Kemudian jadi doyan ikan gitu? Bisa. Kenapa nggak bisa? Banyak teman saya nggak doyan ikan, nggak doyan daging misalnya. Iya, bisa jadi. Ya, tapi bukan keturunan ya. Keturunan, alergi karena dia makan ikan, alergi itu beda lagi nanti kan. Ya, tergantung kenapa dia nggak mau makan ikannya, kenapa kan itu why-nya itu yang harus dijawab. Why-nya itu yang harus dijawab. Kalau ini Bu Diana yang agak serius, anak misalnya suka mencuri gitu, bisa juga itu apa tuh ada istilah apa sih istilahnya kalau yang suka mencuri? Kleptomania ya. Ya, saya belum ada pernah sih seperti ini, belum pernah. Cuman pernah aja dulu waktu saya ngajar di sekolah ada yang kehilangan uang gitu ya. Kemudian saya melakukannya dengan mereka yang tidak jujur gitu. Tentu kita tidak ingin mempermalukan mereka juga ya. Tentu kita mengatakan bahwa silakan yang mengambil tadi nanti lapor ke saya, dan kalau tidak jujur ya
nanti gimana-gimana gitu, tangannya gimana-gimana gitu saya sebutkan. Akhirnya kan anak juga gitu kan, dia berpikir, nah, akhirnya dia lapor, gitu aja sih. Gitu. Jadi belum sampai yang klepto begitu. Bu Diana, ini kita ngomong yang sesuatu yang lain lah, tapi ya masih berkaitan dengan dunia anak ya. Baik, siap. Dunia kita itu atau lingkungan sosial kita tuh seberapa ramah dengan anak? Ya, memang terima kasih Pak Jajang atas pertanyaannya. Dunia anak itu memang seharusnya ramah dengan anak ya. Ramah dengan anak ini artinya misalnya dari lingkungan yang paling kecil, keluarga. Keluarga adalah unit terkecil yang ada di dalam masyarakat gitu kan. Nah, dalam keluarga ini mereka yang ramah anak, lingkungannya ramah anak itu berarti memberikan porsi yang sebesar-besarnya bagi anak untuk mengembangkan potensinya, minatnya, bakatnya gitu kan. Nah, disinilah peran orang tua dalam memberikan kebebasan pada anak mengekspresikan tadi aspek kognisi ketika dia berpikir, dia berbicara, dia ngomong, diberi kebebasan. Ketika dia mengekspresikan ketidaksukaannya, diberikan kesempatan. Jangan kemudian dimarahin dan seterusnya. Jadi di sini saya pernah misalnya kasus anak saya sendiri ya. Misalnya ini kasus prestasi belajar. Ya, di mana anak saya ini mendapatkan nilai 0 dalam matematika. Waktu kelas 4. Kalau saya melihat aspek nolnya itu tentu saya marah kan. Kenapa dapat nilai 0? 0 bayangkan kayak Lupita ya, Doraemon itu kan nilai 0. Tapi saya tidak marah, tapi saya tanya dulu, saya gali. Saya tanya dia seberapa paham dia tentang perkalian matematika. Jadi misalnya 17 dikali 12 bawah kan. Jadi satuan kali satu. Tapi dia enggak. Dia tidak seperti itu. Berarti saya bilang itu salah. Tapi saya tidak marahin, ayo kita belajar sama-sama. Kebetulan saya juga dulu guru matematika. Ya kan, saya di S1 saya kan pendidikan tarbiyah matematika. Tentu kalau saya nurutin emosi tentu saya marah dong, misalnya kan gitu, kok anak saya dapat 0 ini gimana sih? Dan saya juga nggak marah sama gurunya, tapi kita gali dulu gimana. Akhirnya memang ada kesalahan persepsi di sini. Ya, kesalahan persepsi. Akhirnya setelah saya ajarkan dengan baik, kemudian meningkat, akhirnya dia masuk teknik mesin malah. S1-nya teknik mesin. Nah, sekarang udah bekerja di salah satu BUMN. Jadi artinya ketika nilai 0 itu jangan panik, kita harus telusuri dulu. Ini karena memang anaknya yang bodoh, tidak memahami soal abstrak, itu kan matematika kan ilmu yang abstrak ya, kayak fisika gitu kan. Nah, tentu harus kita gali lagi kenapa gitu ya. Ternyata memang kesalahan persepsi. Tapi saya tidak menyalahkan gurunya ya, tetapi juga kita harus artinya di sini orang tua perlu introspeksi juga bagaimana memberikan perhatian pada anak. Jangan semuanya juga diserahkan kepada guru. Nah, kemudian juga memberikan fasilitasi yang cukup pada anak ya, tadi dalam pengembangan potensi tadi ya, berikan fasilitasi, kesempatan bagi anak untuk belajar dan mengembangkan kreativitasnya. Itu yang saya katakan bahwa lingkungan yang ramah anak adalah memberikan kebebasan pada anak untuk mengekspresikan potensinya ya, kreativitasnya sehingga tumbuh kembang anak dengan baik. Gitu ya. Tapi maksudnya fasilitas sosial kita mendukung nggak itu? Fasilitas di mana? Fasilitas yang ada di sekitar kita lah. Anak itu kan perlu bermain, ya kan, perlu bergerak, ya kan. Betul. Playground itu di sini di mana gitu kan untuk anak-anak supaya lari sana lari sini gitu kan, menggerakkan motoriknya segala macam gitu. Betul. Ya, kebanyakan kalau dilihat di childhood ya, di TK atau di PAUD ataupun di RA itu ada ya fasilitas untuk bermainnya ya. Ada ya, maupun meskipun itu masih sederhana, tidak sebesar lapangan yang harus besar gitu kan, yang luas gitu ya. Tetapi tetap harus ada itu. Dan kalau perlu diketahui Pak Jajang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu memberikan apresiasi kepada kabupaten kota yang mendapatkan kota layak anak.
kota layak anak itu apa namanya sudah ada ketentuannya, ada indikatornya ya. Jadi non diskriminasi, partisipasi masyarakat dan usaha, ya, kemudian partisipasi dari kesehatan ya misalnya seperti itu. Jadi salah satu dari klaster-klaster itu misalnya setiap anak itu harus punya akte kelahiran. Akte kelahiran. Jadi banyak sekali ragamnya di sini. Saya lihat di catatan ini ya, ini dari Kementerian PPA. Jadi banyak sekali klaster-klaster yang menjadi aturan dari kota layak anak ya. Jadi dari landasan hukumnya sudah ada Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Anak, World Fit for Children, dan juga nasional yaitu undang-undang misalnya perlindungan anak. Itu sudah sangat dibuat sedemikian rupa. Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2003 itu sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 36 2014. Kita lihat beberapa ini kasus kekerasan seksual yang di Bandung. Ya, itu juga kan itu berdasarkan dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan sekarang beliau yang awalnya dihukum seumur hidup menjadi hukuman mati. Salah satunya seperti itu. Jadi terkait dengan lingkungan yang ramah anak ya harus juga dilihat ini porsi-porsinya, meskipun di sekolah agama seperti tahfiz, kemudian di sekolah umum juga seperti apa gitu ya. Jadi harus diperkenalkan. Saya menyinggung soal di sekolah-sekolah tahfiz itu kan di bawah Kementerian Agama ya. RA, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah. Nah, yang tahfiz ini boarding school ini harus bagaimana juga ini harus punya indikator-indikator yang ramah anak. Anak dalam definisi Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang berusia 0 sampai sebelum usia 18 tahun. Anak dalam kandungan adalah disebut sebagai usia yang belum lahir, usia 0, tapi tetap harus mendapatkan hak untuk tumbuh berkembang. Maka ketika si orang tua melakukan aborsi sudah menyalahi aturan itu, maka layak dihukum. Nah, kemudian Undang-Undang Pernikahan yang baru yaitu nomor 19 itu juga dikatakan bahwa pernikahan itu pada usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Sebelumnya hanya 18 tahun. Kan gitu, ada revisi. Ada peningkatan kasus, peningkatan usia dari pernikahan itu. Kalau di kota ramah anak di mana sih yang Kota ramah anak itu ada beberapa ya, saya juga nggak apa. Kalau di Tangsel ini kan ada tingkatannya penghargaannya. Ada Pratama, ada Nindya, sebelum KLA yang paling tinggi. Nah Tangsel ini baru satu tahap lagi, baru Nindya deh. Nindya. Jadi satu tahap lagi dia masuk kota layak anak, tapi belum. Jadi di situ ada klasternya, misalnya dari perdanya. Apakah perdanya juga memberikan peluang untuk memenuhi berorientasi pada kebutuhan terbaik bagi anak, kebutuhan terbaik bagi anak, gitu kan? Perda, perwal, gitu kan? Kemudian ada nggak lembaga-lembaga yang memberikan keleluasaan gitu ya? Misalnya ada Puspaga, P2T, P2A itu kan Puspaga pusat pembelajaran keluarga. Nah itu memberikan konseling pada anak, gitu, konseling pada orang tuanya juga, karena kan anak itu tidak lepas dari orang tuanya. Kalau orang tuanya bermasalah, maka juga anak bermasalah. Kira-kira seperti itu. Dan kita di masyarakat juga masih menyaksikan ya kekerasan terhadap anak. Ya betul sekali. Jadi kekerasan itu ada lima jenis. Lima jenis. Lima jenis. Ya, ada pertama kekerasan fisik, kekerasan psikis. Kalau ini mau dipisah dengan kekerasan verbal, kekerasan verbal, tapi ini biasanya disatukan psikis sama verbal sama. Kemudian kekerasan seksual. Kemudian penelantaran anak. Penelantaran anak ini artinya tidak memenuhi kebutuhan makannya, tumbuh kembangnya. Jadi yang disebut dengan stunting juga ya, stunting. Sekarang lagi tren stunting, cebol, ya. Jadi kurang gizi, gitu kan. Nah ini juga bahaya. Jadi ada 5 tadi. Kekerasan fisik ini sering dilakukan baik guru maupun orang tua. Banyak kasus-kasus yang dimana anak itu melaporkan
kepada kepolisian atau orang tuanya pernah dipukul gitu kan, dihantam sama gurunya, padahal itu nakal kan, misalnya seperti itu. Sekarang kekerasan verbal berupa bullying, perundungan, kata-kata negatif, kamu goblok lo, tolol, sorry ya, kayak gitu ya, nggak mampu ya. Kita lihat bukan hanya secara langsung di media sosial juga begitu. Banyak kasus kan yang orang melakukan bunuh diri di Korea itu kan karena perundungan ya, karena tidak tahan dengan caci maki dari netizen, hanya melakukan bunuh diri, dan itu tentu membekas kepada kejiwaan seseorang. Ya, termasuk juga pada masa kecil ketika anak itu dilakukan kekerasan psikis, tentu dia akan membekas, dan ini yang menjadi persoalan, dia akan melakukan juga nanti ketika dewasa. Jadi yang parahnya lagi, ini akan diwariskan kekerasan secara turun temurun. Ya, banyak kasus-kasus juga orang tua, misalnya ada seorang guru yang bertanya, Bu, ini ada anak murid saya begini-begini dilakukan kekerasan, kenapa saya tidak melakukan kesalahan apa-apa, kemudian dipukul sama bapaknya, seorang polisi, gitu kan? Nah, terus kenapa dia terus dipanggil kan orang tuanya? Nah, ketika dia panggil, dulu dia juga dilakukan seperti itu sama orang tuanya. Jadi artinya mewariskan kekerasan secara turun temurun. Dan kalau tidak menyadari hal ini, tentu juga akan bahaya di kemudian hari. Anak tidak melakukan kesalahan apa-apa, tiba-tiba dipukul, dihantam, kan gitu, aneh kan? Jadi sakit jiwa nih kan rupanya. Nah, ini lama-lama anaknya juga bisa sakit jiwa kan? Nah, kemudian kekerasan seksual, pencabulan, ya, baik secara, ada juga misalnya ini terjadi pada istri yang menikah dengan suaminya, suami tiri ya, kemudian dia punya anak SD kecil, punya anak kecil perempuan, disodomi sama ayah tirinya. Nah, ini yang juga menjadi perhatian bagi para ibu gitu ya, yang ketika menikah itu harus lihat dulu karakter dari suaminya seperti apa gitu kan. Jadi ya mungkin juga ya Pak Jajang mungkin juga lihat di berita-berita di televisi ya terjadinya incest ya, incest, karena mungkin tempat untuk fasilitas kamar tidur ya hanya satu tempat di situ aja. Ya, kemudian ya akhirnya menjadi hasratnya timbul, hawa nafsunya muncul dan menggagahi anaknya sendiri kan, banyak seperti itu. Terakhir tadi penelantaran, ini juga banyak terjadi, tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya terlebih di pandemi COVID ini ya barangkali bisa lebih banyak lagi yang terjadi kasus seperti ini. Terus ini Bu Diana yang terakhir nih, kalau peran agama gimana ya dalam pengasuhan anak, pendidikan anak kan? Ya, sebelum lahirnya teori-teori modern ya, ada hadis Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu au yuhawidani au yumajisani au yuhadina au yuhadina yudan au yuhad, jadi agak grogi nih ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu au yuhawidani au yumajisani au yunasironi. Ya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibu bapaknya lah yang menyebabkan dia beragama Majusi, Nasrani maupun Yahudi. Di situ ya. Nasrani, jadi ya. Nasrani. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh. Ini kan sudah merupakan teori yang kan ada teori naturalism ya, teori, kemudian ada 3 teori tadi ya, dan ini adalah kombinasi antara teori nature dan nurture ya, bahwa manusia itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Nah, ini sudah diberikan hadisnya. Kemudian dalam surat yang lain, wal yasal lazina zuriyatan diafa'u khalfihim, dan artinya di situ kurang lebihnya bahwa orang tua harus memberikan warisan, harus memberikan harus membentuk generasi yang kuat. Ya, generasi yang kuat di sini baik pada sisi ekonominya,
pengetahuan, pendidikan dan seterusnya. Ini sudah ada. Dan surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, tapi panggilan pada orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jelas bahwa agama sangat berperan penting di dalam pembentukan pribadi, akhlakul karimah, ya, dan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama kita. Maka di sini orang tua juga harus memberikan keteladanan pada anaknya. Bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga keteladanan, contoh langsung. Bagaimana orang tua mengajarkan, seperti bulan Ramadan ini ya, pada saat bulan Ramadan ini kan meskipun anak masih kecil TK ya harus diajak untuk sahur. Ya meskipun mungkin sahurnya nanti jam 6 gitu kan. Tapi sahur, pura-pura sahur. Nanti puasa sampai jam 10, puasa sambung lah. Bertahap. Memang belajar itu bertahap, tapi harus diajarkan sejak usia dini. Saya rasa penting agama. Jadi sebelum ada ilmu pengetahuan modern, agama sangat berperan. Sangat berperan. Sampai sekarang pun masih berperan kan? Sangat berperan. Ya, masih sangat berperan. Dan jangan hanya orang tua itu jangan hanya memberikan dalil-dalilnya, tetapi bukti nyata bahwa dia itu memang sayang pada anak, memberikan perhatian pada anak. Kebanyakan orang tua gini, saya bekerja keras untuk anak. Untuk apa saya bekerja keras kalau bukan untuk keluarga? Tetapi sejauh mana dia memperhatikan anaknya? Mengajaknya rekreasi, pernah nggak? Ada nggak yang rutin? Misalnya gitu ya, Pak Jajang berapa mengajak anaknya rekreasi? Jangan cuma istrinya, tapi anak juga. Pada saat kecil diajak rekreasi, tahu kebun binatang, tahu Ancol gitu kan, taman mini, tahu kebudayaan dan sebagainya. Saya rasa ini penting sekali dan membekas pada jiwa anak bahwa orang tua saya sangat memperhatikan saya dan peduli pada saya. Dan itu nanti akan membekas ya. Pasti, sebagai pengalaman yang positif. Pengalaman positif, ya, bukan pengalaman buruk seperti tadi yang kekerasan tadi. Gitu. Kekerasan ya. Itu Bu Diana, saya pengen tahu itu. Kalau trauma namanya ya, trauma. Pengalaman luka yang batin. Luka batin ya. Ya, kita menyebutnya kadang luka batin. Luka batin. Itu orang luka batin itu kayaknya muncul lagi, kemudian orang itu tabiatnya yang kasar gitu, yang berbahaya itu keluar luka gitu. Luka batinnya karena apa? Ya misalnya di film-film itu saya ngelihat kasus ini aja yang mutilasi dulu, siapa itu namanya, Rian ya. Rian apa siapa sih dulu kan ada kasus mutilasi ya. Dilihat masa kecilnya gimana. Pasti ada kaitannya. Dan saya juga agak lupa ya itu kasusnya, tapi setahu saya dia juga memang tidak ada figur ayah dan ada kekerasan juga pada dirinya. Kekerasan yang luar biasa. Ya, betul. Ya kan? Betul. Akhirnya dia yang tak terperikan gitu. Sehingga kekejaman ya, kalau udah orang mutilasi jiwanya itu kan kering ya dengan kasih sayang perhatian gitu kan. Jadi dia ngebunuh tuh enak aja gitu kan, enteng dia. Gitu kan. Tanpa ada beban. Psikopat gitu ya. Psikopat ya, seperti itu. Baik Bu Diana, ada closing statement nggak yang ingin disampaikan? Silakan. Baik, terima kasih. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita, mari kita tingkatkan kasih sayang kita kepada keluarga kita, sehingga anak-anak kita membekas keseharian di dalam ibadah tersebut, ya. Misalnya dengan buka puasa bersama keluarga, sahur bersama, itu sangat-sangat menyenangkan. Demikian barangkali, semoga apa yang kita ikhtiarkan menjadi kenyataan, kita meneruskan generasi yang kuat, yang sehat, lahir dan batin, fisik dan psikis, dan juga kuat secara ekonomi dan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para pemirsa sekalian, demikian wawancara saya dengan Ibu Dr. Diana Mutia, MPSI, seorang dosen di Fakultas Psikologi UIN Jakarta yang banyak melakukan penelitian tentang modifikasi perilaku anak. Jangan lupa untuk share, like, and comment Jajang Jahroni Channel. Sekali lagi terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Jajang. Kita tutup saja dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.